Halo semuanya, jumpa lagi di channel Alteus Family, channel yang menyajikan informasi seputar traveling, review hotel, food and culinary, dan banyak lagi. Halo guys, kali ini Alteus Family mau ngajak jalan-jalan lagi nih. Kita berwisata virtual ke Candi Prambanan. Lokasinya masih di kota Jogja ya guys, yaitu sekitar 17 km arah timur laut dari kota Jogja. Nah, kita sudah sampai ke area Taman Wisata Candi Prambanannya nih. Jadi pintu masuk ke kompleks ini terdapat di keempat arah penjuru mata angin, akan tetapi arah hadap bangunan candi adalah ke arah timur. Maka pintu masuk utama candi ini ada di gerbang timur guys. Nah, ini udah sampai di area parkirannya ya guys. Candi Prambanan berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun pintu administrasinya berada di Jawa Tengah. Letaknya di dua tempat, yaitu di Kelurahan Bokoharjo, Kabupaten Sleman, dan di Desa Telogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebelum masuk, kita perlu scan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, di sini guys tempatnya. Kemudian ada pengukuran suhu tubuh. Dan di sini ada fasilitas wastafel untuk para pengunjung mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ya guys. Ada petugas pengecekan barang. Jadi di sini dilarang membawa drone dan juga membawa makanan dan minuman. Oke guys, kita menuju area pendopo dan kita mau membeli tiket. Loket pembelian tiketnya ada di sebelah kanan sini guys. Harga tiket masuknya untuk wisatawan lokal 50.000 untuk dewasa dan untuk anak-anak usia 3-10 tahun 25.000. Jam operasional pembelian tiket jam 9 hingga jam 1 siang guys. Di sini juga disediakan paket pembelian tiket terusan jika pengunjung ingin sekalian berwisata ke Keraton Ratu Boko. Tapi saat itu kami hanya membeli tiket untuk ke Candi Prambanan ya guys. Kami membeli 5 buah tiket, 3 dewasa dan 2 untuk anak-anak. Total yang kami bayarkan sebesar Rp200.000. Kelar membeli tiket, kita jalan ke arah sini guys. Di sini selalu diingatkan untuk para pengunjung selalu menggunakan masker. Dan ini adalah gate pintu masuknya. Di scan dulu tiketnya guys. Kita mau masuk dulu. Saat itu nggak terlalu rame ya guys. Sebagai pengunjung, kita wajib mentaati peraturan yang berlaku di Kompleks Candi Prambanan. Kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dan juga kita dilarang membawa drone, membawa makanan dan minuman ke area kompleks candi, juga dilarang coret-coret dan kita dilarang merokok, juga memindah susunan batu yang ada di sana. Taman wisata Candi Prambanan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1989. Areanya luas guys dan terbagi atas beberapa zona. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram kuno. Candi ini dibangun sebagai tandingan Candi Buddha Borobudur dan Candi Sewu yang terletak tidak jauh dari Prambanan. Pembangunannya terus disempurnakan
dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Sri Maharaja Dia Balitung Mahasambu. Ini banyak pohon juga ya guys untuk berteduh, karena kalau pada siang hari cuacanya lagi terik, panas banget ya guys. Nah, ini kita sempatkan berfoto di sini guys. Dan juga ada wisatawan mancanegara ingin berfoto juga. Kalau menurut legenda sih, Candi Roro Jonggrang itu ada ceritanya guys. Yaitu ada seorang putri bernama Roro Jonggrang yang sangat cantik jelita. Kemudian ada pangeran yang terpikat akan kecantikannya dan ingin melamarnya. Tapi sang putri bermaksud menolaknya secara halus. Jadi dia mengajukan permintaan yang terkesan mustahil ya guys, yaitu minta dibangunkan 1000 candi dan hanya dalam waktu 1 malam. Kemudian si pangeran mengiyakan dan dia meminta bantuan para jin untuk membangun candi dalam 1 malam. Sampai akhirnya sudah berhasil, 999 candi berhasil dibangun. Kurang 1 candi lagi. Dan karena Roro Jonggrang pada dasarnya tidak mau, Roro Jonggrang berusaha menggagalkannya. Ia segera membangunkan para dayang istana dan perempuan desa untuk mulai menumbuk padi dengan alu, serta memerintahkan agar gundukan jerami dibakar di sisi timur. Suara alu berhasil meyakinkan para jin yang membantu Pangeran Bandung Bondowoso, sehingga jin-jinnya itu mulai bersembunyi. Mereka menghentikan pekerjaannya. Akhirnya Pangeran Bandung Bondowoso gagal memenuhi persyaratan Roro Jonggrang untuk membangun 1000 candi. Nah, Pangeran Bandung Bondowoso murka begitu tahu bahwa Roro Jonggrang menggunakan cara seperti itu. Akhirnya Roro Jonggrang dikutuk menjadi batu guys, menjadi patung yang katanya sih ada di dalam Candi Prambanan. Setelah ditemukannya prasasti Siwagraha, maka legenda tadi hanya sekedar cerita legenda. Berdasarkan sejarah, Candi Prambanan dibangun sekitar tahun 850 Masehi. Candi ini termasuk situs warisan dunia yang dilindungi UNESCO. Status ini diberikan tahun 1991. Arsitektur bangunan candi berbentuk tinggi dan ramping, sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya. Candi utamanya adalah Candi Siwa yang memiliki ketinggian 47 meter, menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Arsitekturnya sangat indah dan megah, sehingga menjadi daya tarik kunjungan wisatawan lokal maupun dari mancanegara. Lihat saja banyak turis asing yang datang berkunjung ke Candi Prambanan ini. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, yaitu 3 dewa utama Hindu. Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Selain Candi Trimurti, kompleks Prambanan awalnya juga terdiri dari 3 candi wahana, 2 candi apit, 4 candi kelir, 4 candi patok, dan 224 candi perwara. Sehingga total terdapat 240 candi di kompleks Prambanan. Tetapi kini hanya tersisa 18 candi, yaitu 8 candi utama, 8 candi kecil di zona inti, serta 2 candi perwara. Sebuah candi hanya akan direstorasi apabila minimal 75% batu aslinya masih ada. Tapi karena banyak batu yang hilang, maka banyak candi-candi kecil yang tidak lagi dibangun ulang. Hanya kelihatan pondasinya saja. Seperti Borobudur, Prambanan juga memiliki tingkatan zona candi, mulai dari yang kurang suci hingga ke zona yang paling suci. Meskipun berbeda nama,
Zona Candi Hindu memiliki konsep tingkatan candi yang hampir sama dengan Candi Buddha, yaitu terbagi atas 3 zona. Zona paling bawah disebut sebagai Burloka, menggambarkan ranah terendah makhluk fana yang penuh nafsu. Zona bagian tengah disebut sebagai Buah Loka, merupakan alam tengah, tempat orang suci, resi, pertapa, dan dewata rendahan. Sedangkan zona paling atas disebut sebagai Swaloka, merupakan ranah tertinggi sekaligus tersuci tempat para dewa. Zona-zona tersebut mirip ya dengan zona Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu pada Candi Borobudur. Sejak ditemukan pada tahun 1733, dilakukan penggalian dan penyelidikan kompleks candi. Namun tidak dilakukan secara serius, sehingga menjadi terlantar. Akibatnya banyak arca dan relief candi yang diambil warga Belanda. Sedangkan warga sekitar menggunakan batu candi untuk bahan bangunan dan pondasi rumah. Hal tersebut menyebabkan struktur candi banyak yang hilang. Semakin siang, semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke kompleks candi ini ya guys, dari anak-anak hingga dewasa. Pemugaran kompleks Candi Prambanan yang lebih serius dimulai pada sekitar tahun 1930-an. Upaya restorasi dilakukan terus-menerus hingga kini. Setelah pemugaran besar-besaran tahun 1990-an, Prambanan juga kembali menjadi pusat ibadah agama Hindu di Jawa. Tiap tahun warga Hindu dari Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta berkumpul di Candi Prambanan untuk menggelar upacara pada hari suci Galungan, Taur Kesanga, dan Nyepi. Restorasi juga dilakukan pasca gempa bumi Yogyakarta pada tahun 2006 yang menyebabkan beberapa bangunan dan arca Candi Prambanan mengalami kerusakan parah. Salah satunya Candi Brahma. Saat proses restorasi, kompleks Candi Prambanan ditutup selama beberapa minggu. Dan setelah puas mengagumi keindahan Candi Prambanan, kami pun menuju jalan keluar. Kami melewati area yang banyak tumpukan batu candi. Sepertinya ini area Candi Perwara ya. Awalnya terdapat ratusan candi perwara. Namun karena banyak bagian candi yang hilang tadi, akhirnya hanya 2 candi perwara yang dapat dipugar. Jalan keluarnya cukup jauh guys. Namun jangan khawatir, karena cukup teduh, banyak pepohonan. Pemandangan sekitarnya juga asri. Kita juga bisa istirahat sebentar di kursi-kursi taman yang ada di bawah pohon. Oh iya, selain menikmati keindahan candi, kita juga bisa mencoba wahana bicycle drifting ataupun berfoto sambil duduk di kursi gantung. Biayanya masing-masing 20.000 ya guys. Oke, sekian dulu review Candi Prambanannya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.